Hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Arba'in fi Usuluddin. Itu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini membahas tentang 40 prinsip pokok agama. 10 prinsip pertama berkenaan tentang masalah akidah. Ini juga harus mau tidak mau harus kita selesaikan. Setelah selesai pembahasan akidah, baru beranjak kepada pembahasan ibadat atau hubungan kita dengan Allah, muamalah dengan Allah. Hari ini kita lanjutkan kajian di halaman 16, langsung ke pembahasan sama' wal basar. Kita baca likut letaknya, likut perbandingan-perbandingan. Hansip betul. Al-aslus sadisu qala al-musannifuna fa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-aslus sadisu fis sama'i wal basar wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma' wa yara la ya'zubu an sam'ihi masmu' wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyyun wa in daqqa wa la yahjubu sam'uhu wa la yahjubu sam'ahu bu'dun wala yadfa'u ru'yatahu dhalamun yara min ghairi hadakatin wala ajfanin wa yasma' min ghairi asmikhatin wala adhanin kama ya'lamu min ghairi qalbin wa yabatashu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin illa tushbihu sifatuhu sifat tal khalqi kama la tushbihu dhatuhu zatal khalqi. Prinsip pokok yang keenam supaya akidah kita benar, yaitu tentang sama' dan basar yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi ini tentang perkara tentang uluhiyah, perkara tentang ketuhanan. Hansah ibadat tanyo menyo golom tamakrifah Tuhan yang tasembah. Cara mengenal Tuhan berbeda dengan mengenal manusia. Karena Tuhan tidak berbentuk fisik sebagaimana bentuk manusia. Maka salah satu keyakinan akidah kita supaya berada di jalan benar, harus meyakini Tuhan memiliki sifat sama' dan basar. Wa annahu ta'ala sami'un basirun. Dan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Yasma' wa yara, dia mampu mendengar dan melihat. La ya'zub an sam'ih masmu'un, tidak pernah hilang, tidak ada yang hilang atau yang terasing daripada pendengarannya oleh apapun yang bisa didengar. Meskipun khafiyya, meskipun tersembunyi ianya masmu' tersebut. Menyatanya barangkali ada yang ubud-ubud su handa terdengar sehingga payah peraya. Tapi Allah ada yang ubud su sekalipun nyo hana pernah luput daripada pendengaran Allah. Wala yaghib, dan tidak pernah hilang daripada pandangan Allah oleh apapun yang bisa dilihat meskipun halus ia. Sampai digambarkan dalam tabuh dalam tabuh asar Allah Taala bisa melihat sidom yang na ada batai hitam, yang na dalam laut hitam, tengah malam yang hitam. Artinya pandangan Allah hanya dibatasi, pandangannya terbatas. Berkala dengan sebuah benda kahanda le, apa yang naik ikut benda yang pandangan Allah hanya pernah terbatas. Dan harus tayakini le kitanya orang mukmin mengaksah iman. Wala yahjub sam'ahu bu'dun, dan hana di hijab atau ditutupi akan pendengaran Allah oleh jauh. Tanya banyak handa le, payah tak betul. Payah tak duduk betul mengat dia terdengar, menjadi handa.
wala yadfa' ru'yatuhu dhalamun, dan tidak ditolak akan pandangan Allah, penglihatan Allah oleh kegelapan. Tanya bangka suput uro kape apa dia lampu handeh leh. Yara min ghairi hadakah, Allah melihat dengan tidak menggunakan mata hitam, wala ajfanin, dan hana menggunakan pelupuk mata. Tanya alat media untuk melihat mata hitam dan pelupuk mata. Allah hana tanya. Wa yasma' min ghairi asmikah wala azan. Allah maha mendengar daripada tidak ada lubang telinga dan tidak ada daun telinga. Kama ya'lam, sebagaimana Allah mengetahui, maha mengetahui daripada tidak ada hati. Tanya dah ada sesuatu dengan hati. Dah dengar dengan na lubang penyung dan na lipatan penyung. Tak kalan dengan na mata hitam. Allah hana tanya mendum. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa yabtashu, dan Allah bertindak min ghairi jarihatin, dengan tidak menggunakan anggota tubuh. Tanya bertindak na tangan. Tanya suhurung na jaro, tanya tarik pu yang hana to ngendayo tanya puto, tanya pinah yang to tanya bujio, yang pakai anggota tubuh na jaro. Tindakan yang terlakukan dengan tangan gekun dalam bahasa Arab batushun. Jadi wa yabtashu, Allah melakukan tindakan apapun dengan tidak menggunakan alat, hana anggota tubuh. Wa yakhluqu bighairi alatin, Allah mencipta dengan tidak memakai sarana. Tengok dia cipta barang apa sarana. Paling kurang sarana pakai perut, pakai parang. Nah pakai alat lah untuk tanda pegat, tanda cipta si pupu. Pegat masa cintra ataupun sangkar burung. Paling kurang kan pakai pokoknya naga gajo, napale, ngempeh labang. Allah hanya pelai kepada sarana untuk menciptakan kun fayakun. Karena hanya menyerupailah sifat Allah akan sifat makhluk, sebagaimana hanya menyerupai zat Allah akan zat makhluk. Yang entnan keyakinan danyo kasah iman dah. Hanya pelai butuh bertingkat ada pu makin cara pegat. Kiban cara pegat dengan pak giak belo sumen pak geblonya belo ji hana mau tahu danyo. Okey keyakinan danyo pumanteng ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan atayan hana serupa lagi ciptaan makhluk. Allah sanggup gedengar pumantang meskipun haluh tak suara, sanggup gekalan meskipun dalam kegelapan. Enam tentang keyakinan danyo yang inti ji pumantang naba Allah hana menyerupai dengan yang naba makhluk. Kemudian prinsip yang ketujuh tentang kalam. Kalam Allah berbicara, kan makna ji Allah berhabar tabi-tabi yang nagaim. Kan makna ji geim hana berhabar. Yang makanya hana tambang manusia. Yang manusia naim na berhabar. Allah kiban pu berhabar tabi-tabi. Hana hek ente kan si menan. Sebab menyeda pegah habar tabi-tabi hana hek. Berarti ba Allah na kalam yang sama lagi manusia sehingga ada depu Allah ke berhabar tabi-tabi. Kiban jika keyakinan yang betul, kita yakini bahawa Allah memiliki sifat kalam. Kiban kalam Allah hana sama kalam manusia. Hana doa kiban. Man sahiman dia lagi kan. Cik menan yang sah, minta doa. Tak banding-banding dengan kalam manusia kalau sah. Berbaik tak bersama dengan kalam manusia. Hana doa tak pergi, hana pupu sebab kepegah pada tempat. Tanya tak ingin tahu memeriksa tentang hakikat Allah yang sebenarnya yang menjadi binasa. Anak giyu tu bang, tafakkaru fi khalqillah. Gabi tafakkaru fi zatillah. Wa anahu mutakallim amir nahi wa'id mutawa'id bi kalamin azaliyin. Dan keyakinan kita yang Allahnya mutakallim. Nani marid Allah, nani perintah, nani yang dilarang. Menyo perintah Allah untuk pubut, haba Allah yang ditunjuk dalam habanya untuk pubutnya ke perintah. Haba Allah yang ditunjuk dalam habanya untuk larang ke nahi larangan. Wa'id Allah nak menjanji nabi balasan syurga ke orang yang taat. Allah nak ancam mutawa'id, nak ancam dengan azab dan neraka ke orang yang maksiat. Yang memandum larangan Allah apakah larangan, perintah, janji atau ancaman bikalamin azaliyin qadimin, dengan kalam azali yang qadim.
qaim bi dzatih, yang hidang kalamnya ba'dzat Allah, artinya melekat ba'dzat Allah. La yushbih kalamuhu kalamal khalqi, ana menyerupai kalam Allah akan kalam makhluk, sebagaimana ana menyerupai zat Allah akan zat makhluk. Maka tidak ianya kalam Allah bisautin, dengan suara yang timbul suara min insilal hawa, daripada terlepas angin, wa istika ajram, dan berbentur benda, wala harfin yang qati, dan tidak suara kalam Allah dengan huruf yang terputus, bi itba syafah atau syufah, dan sebab berlapis bibir atau bergerak lidah. Suara tanya wate mupeh bibi dengan bibi tubik suara wow, wow kan depeh bibi dengan bibi, atau bergerak lidah, bergerak lidah itu bit suara, atau dia terbentur benda, terbentur benda, ini maksud. Jadi suara Allah kan, kalam Allah kan gara-gara terbentur benda, dan kan gara-gara lih angin. Tidak boleh angin bak bahan nah. Suara Allah kalam Allah kan suara. Kalam Allah kan suara yang terjadi gara-gara lih angin, kan gara-gara nak terbentur benda, kan gara-gara melapih tepeh bibi dengan bibi, kan gara-gara menggerak lidah. Yang maksudnya suara maksudnya angin. Yang suara bak manusia gara-gara menggerak lidah dan tepeh bibi. Yang suara bak yang kan manusia terbentur. Mupak tem dengan pale tang tu, atau mupak batai dengan tiang listrik ting tu. Adapun lih angin ni kayak mulut sih. Suara kalam Allah kiban, kalam Allah hana suara. Suara yang bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan ni hana ba Allah. Suara lagi su tepeh batai ba tiang listrik pihana. Suara lagi lih angin ba bahan motor pihana. Suara lagi batai urung berhaba pihana. Wa annal Qur'an wat Taurat wal Injil wat Zabur kutubuhul munazzalah ala rusulih. Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur itu kitab-kitab Allah yang diturunkan di atas Rasulnya. Dan bahwasanya Al-Quran itu makru' bil alsinah, dibacakan dengan lidah, tertulis dalam lembaran, mahfud, bisa dihafadkan dalam hati. Wa annahu ma'adzalika qadimun, dan bahwasanya Al-Quran beserta kondisinya seperti itu dia juga qadim, lagi berdiri pada zat Allah. Tidak menerima ia akan terpisah dan terlepas dengan cara berpindah ke dalam hati dan lembaran. Artinya Al-Qurannya ada dua buah makna. Al-Quran bermakna kalam azali, yang Al-Quran bermakna kalam azali ji kadim, idang ba'dzat Allah, ana huruf, ana suara, hanjit terpinah-pinah. Quran yang makruh, Quran yang makruh yang nak baca jarot tanya, yang dah baca-baca tapi walau dalam bulan Ramadan itu juga, yang Quran yang huruf je kita baca. Sebab kelompok Hasyawiyah yang mendakwa diri pengikut Ahmad bin Hanbal, Hasyawiyah, dipegah lewatnya terus Quran yang ditanya bacanya yang kadim. Terus mazhab sampul-sampul Quran kadim, yang pendapat yang pegang menan. Dengan ajaran di luar Ahlussunnah. Punya keyakinan dayo Ahlussunnah wal Jamaah, Qurannya ada dua macam. Quran yang di kalam kadim azali, dan Quran yang gebetun di Jibril ke Muhammad. Mana beda Quran ini dengan Quran ini? Maksud Quran ini dengan maksud Quran ini sabar. Mana beda? Cuma Quran ini hana huruf, hana suara. Quran yang gebetun katanya huruf, suara, dan jeda pinah. Ya kan? Dicok nekalan ba Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Cok gertah. Tulis kena gertah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pinah kan. Tulisan ini ada pinah ini. Mai dia mentang nah. Tapi pinah ada salin lain. Tapi myo kalam Allah yang ba azali gimana dia pinah? Sebab menyujud pinah-pinahnya hudus. Sesuatu yang berpindah hudus. Maka Allah nak bertempat. Ni dah pegang Allah nak bertempat, dia Allah je berpindah. Pindah lain dia untuk bebas. Tapi Allah nak berpindah. Maka Allah kan hudus, qadim, kan hadis. Jadi kesimpulan je, secara
buat hidayah takun meno Al-Quran yang na ba azali dengan Al-Quran yang gebetun ke Nabi Muhammad yang sabuh madlul kun. Maksud madlul ini makna makesud yang na ba kalam azali Allah dengan maksud yang na lang kalam yang gebetun ke Nabi Muhammad yang sabuh na beda. Mamyo yang ba azali deh hana huruf hana suara, yang ini na huruf. Dan dibaca oleh orang na suara dia baca. La yaqbalul inpisal wal iftiraq. Mana inpisal terpisah, terlepas dengan cara berpindah ke dalam hati dan lembaran. Quran yang na ba mazhab bantafai kamu minah hatainan lam hati tayo. Banta salin lain kamu minah hatainan gede ba kertas lain. Wa anna Musa alaihissalam sami'a kalam Allah bighairi sautin wala harfin. Sayyidina Musa alaihissalam mendengar kalam Allah dengan tanpa huruf dan tanpa suara, sebagaimana mampu melihat oleh orang-orang yang baik nanti di hari kiamat akan zat Allah daripada hana membentuk, hana materi dan hana bentuk, hana warna dan hana sifat. Jadi tengok anda yakini bahawa sehingga sahabat saat tetamu dalam syurga, salah satu nikmat Allah paling raya itu kalian memandang Allah. Tapi dah pandang Allah dalam syurga, kan Allah membentuk lagi bentuk manusia hana. Jadi menyanyian keyakinan dah yakini, membakan hana yakin te Nabi Musa waktu dengar kalam Allah hana suara hana huruf. Nabi Musa gebi kesanggupan oleh Allah, dia dengar kalam Allah, dengar kalam keadaan muhuruf dan musuara. Maki bancara dengar. Yang hana dah sebab kan yang dengar Nabi Musa. Yang dengar Nabi Musa. Hampir ke pegang dalam tafsir gewainan peluru Nabi Musa haik ke dengar suara lain. Lagi ibarat tanya ke lih dah dengar lagu orang yang lagak tak su kan. Baik lagu orang hana lagak su kan dah piu. Kai mengede su ke su tring de plah kan. Yang menanji Nabi Musa lih ke dengar kalam Allah. Gua peluru haik ke dengar kalam manusia. Yang dum beda tak. Wah, nak tahu sebab kan dia dengar, tahu begah Nabi Muhammad mentan le gua mirid, ada tahu cerita asyik. Sebab ni yang ada ceritanya biasa miata yang nangan pu banding. Mihana ngan pu dah banding, ada tahu begah. Mesti lagi orang le gua Makkah, tengok le gua kibang Kaabah. Kan jadi banding, put sago getung marayu, dipakai itu ngan kiswah ngan penutup warna hitam. Dia tak banding. Kiban menara ide lagi menara manyang ge menara Masjid Al-Falah sih. Beda-beda bentuk betul. Dia dah pegah, dah banding. Mamnya Allah nang budak banding gimana nak pegah. Sebab biji ote tanik penyata si pupu salah satu ji dengan cara tasbih ngah bersama. Ge orang nak tengok baca cempedak. Bo panah biasa kalian. Tak bertasbih. Kiban bo cempedaknya. Lagi bo panah. Membeda bacut beji. Agak menyengat lebih 3 bo cempeda. Mamnya Allah karena hana yang sebanding laisa kami selihi syai'un. Hana tanente sampaikan kiban hakikat Allah. Dan kan salah satu syarat untuk sah iman mengetahui hakikat, cukup dengan mengetahui sifat. Wa idza kana lahu hadhihi sifat, apabila ada bagi Allah ini segala sifat-sifat, naba Allah sifat hayah, naba Allah sifat kudrah, naba Allah sifat ilmu, sifat iradah. Adalah Allah itu hayyan, maha hidup, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, dakaliman. Allah maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara dengan memiliki sifat hidup, ilmu, kudrah, iradah, sama', basar dan kalam. Bukan dengan semata-mata zat. Artinya keyakinan dari Ahlussunnah, Allah nasifat, Allah bersifat dengan hayyan yang amrun itibari ke. Artinya yang sifat bebutkan hayyan, hayah. Gara-gara ba Allah na hayah, maka kan Allah hayyan. Maka kan alim katanya. Karena na ilmi yang sifat bebut adalah ilmi. Maka antara Maturidi dengan Asy'ariyah beda je kainan.
Beda bak hana gebiliung sifat hayyan sami'an basiran kan. Kan nang pegah 20 sifat yang wajib nang pegah lebla. Oleh Maturidi lebla. Leurunyan hana gepegah hayyan aliman kadirannya sifat Allah. Kan makna ji hana gepegah Allah hayyan sami'an, hana gebiliung ke sifat. Bukan khilaf lafzi. Mana khilaf lafzi no? Khilaf lafzi sabuh maksud, khilaf baknan tak kan. Lagi maksud khilaf Watai Karu Papua nah. Sebagian orang kan Irian Jaya. Tajak kula zaman ke Irian Jaya nah. Duduk kai balik Papua. Yang le orang yang pegah Papua pi mentang dalam NKRI, le orang pegah Irian Jaya pi mentang dalam NKRI. Yang khilaf lafzi ke, khilaf babonan kan. Yang maksud mandua kan tuntut kemerdekaan. Mandua le orang yang bohnan Papua pi yang mentang di bawah NKRI, orang yang bohnan Irian Jaya mentang di bawah NKRI si. Yang kan khilaf lafzi. Kita yang Aceh awal kai bohnan juga Nanggro Aceh Darussalam NAD. Duduk ke Hanali ke Aceh tu. Ini Hanali yang menyelam administrasi negara, tanyakan NAD li provinsi Aceh Sultan. Orang yang zian Nanggro Aceh Darussalam. Doi robah ana Nanggro-nya na mengindikasi ke separatis lah alasan dia. Kai robah anjekeun le Nanggro. Ban Nanggro lam Nanggro juga. Kan ai sebut le Nanggro langsung ke provinsi Aceh. Yang khilaf lafzi je, khilaf babonan ke khilaf lafzi. Jadi Maturidi dengan Asy'ariyah khilaf lafzi bak menghitung sifat hayyan sami'an basiran dan kaliman aliman naga kira sifat atau hana. Kan berarti orangnya hana yakini natanyan ba Allah. Yang maksudkan dengan semata-mata zat. Jadi Allah hayyan, keadaan Allah hayyan ataupun aliman karena Allah memiliki sifat hayah dan sifat ilmu, kan karena diri zat. Kemudian prinsip yang ke-8 tentang af'al. Jadi untuk sah iman danyo harus diyakini lam Allah memiliki tindakan, perbuatan Allah. Kan sekedar kecipta danyo, kecipta kekuasaan badanyo. Kemudian Allah tinggal diam kemenan. Maka Allah Al-Mudabbir de, Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengatur. Makna Qayyum Allah Al-Qaim bi umuril makhluk. Allah gatur bina urusan makhluk. Jadi Allah nak sifat af'al ke? Kan hanya sifat Allah le cipta danyo gebi kekuasaan badanyo selesai hana. Melakukan fi'lun perbuatan. Wa annahu la mawjud siwahu, sungguhnya pekerjaan tidak ada yang mawjud selainnya Allah illa wa huwa hadisun bi fi'li, kecuali dianya yang mawjud selain Allah itu muncul dengan sebab perbuatan Allah. Yang keyakinan ikut tanya pu mantang yang nalam alamnya yang kan Allah memandum muncul dan adanya karena perbuatan Allah. Wa faizun min adlih, dan karena wa faizun min adlih, dan dianya itu berlangsung atau faidnya makna tercurahkan, meluap daripada keadilan Allah. Ala asanil wujuh, di atas sebaik-baik wajah, sebaik-baik cara, sesempurna-sempurnanya dan selengkap-lengkapnya wajah. Artinya pemantang yang dalam alamnya dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna dan proporsional. Proporsionalnya mandum adalah tak lepas daripada luapan keadilan Allah dan muncul dengan sebab perbuatan Allah. Wa ana hakimun fi af'alih, dan Allah maha bijaksana pada perbuatannya Allah. Lagi adilun fi aqdiyatih, maha adil pada keputusannya Allah. Tidak bisa dibandingkan keadilan Allah dengan keadilan hamba. Karena hamba bisa dimunculkan daripadanya hamba kezaliman dengan sebab tindakannya hamba pada milik orang lain. Dah hanya bisa dimunculkan kezaliman daripada Allah Subhanahu, karena Allah tidak menyamai bagi lainnya Allah akan milik, sehingga adalah tasarrufnya Allah padanya itu kezaliman. Artinya
Allah pun mentang tindakan dan keputusan Allah nyo hana ciptakeun Allah berbuat zalim. Karena Allah ni bertindak padanya tanya milik kalian. Nya manusia na mentasawur kezaliman sebab wate tanya ta bertindak kena taro tu. Pertama kena taro tu atago. Yang kedua ada ataro tu berbuat ta Allah. Mana dia bertindak ba atago kan ba ataro. Ya Allah mandu mataro ke? Dia buat puang galak. Lagi tanya tafsir mana? Ije dah kun zalim. Ije kun leulung zalim tak tunggu bulan. Gesi mana? Mendek kadua ton ngepung-pung ngepusi. Zalim tak tunggu bulan. Gesi gekau daku lemo getek-tek gecang-cang getagun getet gebuh alat-alat lam gerebuh hilam. Tulung-tulung lam getagun ni cukup sadis kan. Ije kun leulung hanya karena menyekun je dah seut. Urusan roh ni yang milik roh dia tu. Jadi bak manusia bisa digambarkan melakukan kezaliman karena manusia biasa bertindak bak milik go. Saya mesti hidup jabatan, hidup amanah. Yang kan melakukan tindakan ataupun aktivitas tanya bak perbuatan bak milik orang lain. Ya Allah, pu mentang yang na dalam alamnya hana milik orang lain mandu mataro. Maka hanya takun zalim Allah. Cuman mungkin pertanyaan bahkan kadang-kadang bapa anak mit gebi sakit nyan hanjit takun Allah zalim atau anak adik karena wate gebi sakit bak saboh anak mit na gebi balasan lain ke anak mitnya. Uzi contoh ji mioji sehat mungkin ji bakal jet ke orang yang menganiaya diri sendiri. Dia selamat dia lebih sakit. Atau Allah Ta'ala ingin menepai derajat orang syik. Gara-gara bagi hero anak yang sakit, orang syik dengan penuh kesabaran, modal ibadat lain hana, yang na kesabaran bak giro anak mit. Ngenyan merumpak derajat di sisi Allah. Jadi Allah pun yang gebi ke manusia walau di luar kadang-kadang yang tak senangi dia tanya, tapi nak gebi balasan lain, nak gantau ke. Yang sebuah hal yang lumrah dalam agama tanya. Termasuk tanya susah pada minta nafkah. Gepegat je ketebusan dosa. Ya kan? Jadi Allah hana istilah geilanya tanya mentindih-tindih. Hana geilanya tanya mentindih-tindih. Pada gebi dalam kehidupan tanya susah, yang pasti gantong yang lain. Letak hadis yang gepegah orang yang gebi kesusahan dalam mencari nafkah hidup gepegat ketebusan dosa dan gebeid derajat gebi pahala terus pahala jihad menyonit gemita nafkahnya untuk menepuh harta yang halia ke keluarga. Gebi pahala sama ke pahala jihad. Jadi letak ganjaran yang Allah berikan yang katanya memandum kadang-kadang hana sebanding masa ngan getanya jeroh akhlak gebi pada getanya sama lagi orang sembahyang tahajud ti malam puasa sunat ti bro. Mereka pada tahajud undang ngubu puasa sunat lah. Ya kan? Tahadiri majlis ilmu mereka gebi pada sama lagi dah sembahyang jamaah. Ya hana gebi pada sama lagi sembahyang 1000 rakaat, gebi pada sama lagi dah jingut orang sakit 1000 gebi pada sama lagi hadiri jenazah 1000 gebi pahala sama lagi tajak muperang jalan Allah. Tapi buat amal sabar sagai. Ada gebi ganjaran pahala melebih-lebih kan sabar. Sama dia ada tim kan. Idanya paling miagoi pupuk kebaikan katanya, balas kebaikan sabar untuk. Yang tak kedalah yang kau ada yang kali ubah dia. Punya Allah Allah rata pun amal yang tanya pupuk ada gebi ganjaran balasan berlipat ganda dan letak balasan-balasan yang semisil sebanding dengan amal-amal yang justru hanya ada bubu. Perang jalan Allah peninai. Jamun perang Belanda. Ini dia hanya ada perang jalan Allah. Kita hadir majlis ilmu gebi pahala sama. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji. Kena Rasulullah. Orang yang keluar dengan niat mencari ilmu maka sama lagi orang pada jalan Allah sehingga kembali lagi ke rumah. Padahal tajak dia hadir majlis ilmu hana trip dan hana korban sampai tanya itu bid darah mesti on boleh hana dulu.
Daya ikut buat nak dulu untuk boleh kahana. Tapi orang mau perang, buat hidup ego ke. Patah haki, kadang-kadang nyawa-nyawa enggak harus korban. Tapi kuasa Allah, karunia Allah kepadanya, hadir majlis ilmu lebih pada sama dia orang jadi perang. Nya adalah sebuah bentuk keadilan itu. Jadi Allah setiap gebi sesuatu yang katanya hana senang tak terima ngatayan, pasti nalain yang dibalik atanyan yang berlipat ganda. Cuma karena ada yang manusia biasa hana tak pergunakan akal, hana tak tafakkur kan, hana tak semikir, handa. Kan? Jadi perbuatan Allah hanya tasifati dengan kezaliman, karena Allah bertindak pada milik sendiri, bukan pada milik orang lain. Wa kullu ma siwah min insin wa jinnin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawan wa nabatin wa jawharin wa aradin wa mudrak wa mahsus hadisun ikhtara'ahu bi qudratih. Setiap apapun yang selain Allah, baik itu manusia, jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, hayawan, tumbuhan, materi, wa aradin, atribut, wa mudrak, sesuatu yang bisa diperdapat oleh akal, wa mahsus, dan sesuatu yang diperdapat oleh indera, hadisun, itu sebuah hal yang baru yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Sesudah itu semua tiada. Jadi memandumian labatat kaya bate, kabihu ida memandu dari labatat kaya bate. Lepu bila batatnya nampu sih. Kalau kelirawai kenteng. Kalau labatat kaya bate, kaya yang bate pu labatat nampu pada pu kalimat labatat. Kalau pemandang yang naik dunia, kabeh keputaho mandum, mulai dari jin, manusia, syaitan, malaikat, dari langit sampai tu guna bumi, kabeh kebetulan mandum. Nyan memandum hadis, hana yang kadim, yang Allah ciptakan dengan kudrah Allah sesudah adanya Adam. Ikhtiraan wa insya'an ba'da alam yakun syai'an, akan sebagai penciptaan dan pemunculan sesudah bahwa ada ia itu, tidak ada ia itu sesuatu. Artinya tabak dekun cipta, na makna cipta, cipta menyempurnakan, kan cipta wewu. Dia kena ada gambar gopnya dalung cipta. Padahal wewu kan dah cipta dia. Kalau tak contoh bago, mata sempurnakan dia. Tajak nak ngerolain tak ukiban mentu bangunan. Tu kena dah puas dah modif betul ke nan. Tapi ya Allah kan cipta model menan, kan gemodif oleh Allah. Tapi ikhtira'nya dari hana ke benar. Ke insya dari hana sapuna ke benar, yang mana insya dan ikhtira'. Dia tanya nak kan cipta tapi tak olah ke. Tak olah dia nak tak rumah bagop kiban model. Tak puas katanya tak olah betul. Dah modif betul. Ya kan ikhtira' lagi. Karena tidak ada kana fil azal mawjudan wahda. Karena ada Allah pada masa azali, itu telah diperdapatkan sendirinya Allah, dan tidak ada bersamanya Allah selainnya Allah. Allah pada masa azali kan kana Allah hana ada tujuan pajan kana. Nya ada tujuan berarti likutnya kalau nak tekun hana tujuan pajan kana, nya berarti salah satu bentuk iktikad atau keyakinan tayo hana tayakini bahawa Allah hana didahului oleh Adam. Tapi Allah hana didahului oleh Adam. Fa adasal khalqa, ya Allah dari hana tujuankan kana sidra ku puji ya pegat malaikat, ya pegat langit, ya pegat bumi. Fa adasal khalqa izharan li qudrati. Maka Allah menciptakan makhluk karena untuk menampakkan bagi kekuasaannya Allah. Yang tujuan. Ini ada pegang contoh kan? Ada pegang contoh. Tapi hang mata ke mangai tamu laule dan yang mentang. Musuh orang kaya ke pegang rumah letak gedung sifat kan. Gedung sigli kan rumah bandar naik medan. Yang kau tujuan, yang karena untuk kebanggaan mentang, karena agaknya lepeng. Sanggup ke pegai bandar tu pun medan tu pun nanti tung lalu dia nak geduk tiga. Yang ke model yang maksud menciptakan sesuatu kan karena butuh. Mana ada yang yang nak beli orang ke rumah medan, macam meja ada medan. Ayana kena aset dan. Berarti kan hal lazim model dah pegai di pupu karena butuh.
Berarti Allah kepegat malaikat kan karena butuh ke malaikat. Allah kepegat langit dan dunia kan karena butuh ke langit dunia. Izharan li qudrati, untuk menampakkan kekuasaan Allah, wa tahqiqan lima sabaka min iradati, dan untuk merealisasi apa yang kata dahulu daripada iradah Allah dalam masa azali. Dalam masa azali Allah kagi iradah bahawa sabar saat kepegat dunia, sabar saat akan ngepelahir si pulan di sigli, sabar saat akan pelahir si pulan di Bandar Aceh, yang untuk realisasi apa yang kata dahulu dalam iradah Allah di masa azali, maka diciptakan tu makhluk. Walima haqqa fil azal min kalimati, dan karena untuk menunjukkan benar, memastikan pada masa azali daripada ucapan Allah. Dah ucapan Allah pada masa azali, iaitu kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku itu satu perbendaharaan atau gudang yang tersembunyi. Fahbabtu an u'arraf, maka aku senang aku perkenalkan akannya gudang tersebut. Artinya Allah pernah gemari pada masa azali, tapi kan dalam ayat Quran, dalam hadis kudusi, pegah lunyo gudang, yang namanya gudang kena puna saw dalam, tapi atanya tesom lun senang lun pedu puasa gudangnya. Jadi kepegang alam, kepegangnya untuk guna nampakkan perbendaharaan Allah yang sebagai tujuan. La li ibtikarihi ilaih wa la li hajatih, bukan karena butuhnya Allah kepadanya dan bukan karena hajatnya Allah. Kemudian yang selanjutnya, annahum tafaddil, keyakinan dan yalam supaya menjadi orang mukmin yang sebenarnya, tayakini bahawa Allah mutafaddil bil khalqi, mengkaruniai dengan makhluk, wal ikhtira, memberi karunia dengan penciptaan, wal ikhtira, dan dengan sama si penciptaan, wa taklif, dan dengan pembebanan, la an wujubin, bukan karena sesuatu yang keharusan. Allah hanya wajib ne beban dayo dengan sembahyang 5 waktu. Membakan ni sembahyang 5 waktu sebagai bentuk karunia Allah kita yo. Maka kita taklif dayo kan makna ji miahana gi sembahyang dayo Allah gadah kekuasaan. Maka kena pernah lu sampaikan awal, lu ulang dia tu mangat lebih ingat lu. Bahkan Allah lebih cipta manusia dalam keadaan kufur ketimbang iman. Kan jadi pertanyaan. Ni dah pegah Allah punya kuasa, mending pegah ubina orang mukminnya, ubina makhluk di dunianya mukmin mendu, baikna orang kafir. Untuk guna pedu bahawa Allah kuasa. Lagi kuasa hira pejabat, dia ubina orang di daerah dukung kan. Yang manusia kan nak, yang minta nak banding, banyak ada lain udah banding tu, tentang Allah ke bupati dia yang tu. Bupati punya orang haya kan bina mazhabah PD nya dukung kan. Bangpa milu si kurung persen menang kan. Yang haya bahan haya. Haya kan kurung persen menang bahan haya. Berarti mending Allah kamu menang sih. Si kurung persen dah firtuh juga kurung. Firtuh persen aja penduduk di dunianya orang mukmin. Tapi malah ini lebih ada yang kafir. Orangnya 6 miliar penduduk dunia hasil sensus lebih kurang. Yana orang mukmin sekitar 1,5 miliar. Yang kalau orang mukmin ke depan. Berarti kan lebih ada yang kan mukmin. Menjadi pertanyaan besar, bahkan Allah hanya perlu orang mukmin. Jawaban sederhana. Karena Allah ingin menunjukkan Allah tidak butuh kepada ibadat dia. Allah hanya butuh kepada iman dia. Bukti Allah hanya lengser tentang maksud. Bukti Allah hanya gayang kekuasaan, hanya ada orang beriman. Tapi tidak bupati, tidak pejabat, hanya ada orang yang bersuara, hanya ada pendukung, dia akan lengser. Hanya akan bisa untuk menduduki jabatan. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang paling berkuasa, rasa kan kalah telak dalam pemilu kan. Nabi Said yang Perdana Menteri, yang gaya lantik orang Anwar Ibrahim. Hana sahabi dukungan.
Kira Allah menyuruh keliu bina orang mata bodoh nyanyo kafe mendung hanali orang iman biro ilang ser Allah. Han bahasa ndang. Yang tanda Allah nak butuh ke iman danyo. Yang tujuan makaji Allah nak kepada orang mukmin. Malah kepada orang kafir. Nah hikmat yang tersimpan di baliknya yang hanada hatanya mio hanada pakai akal. Ternyata Allah ingin menunjukkan kekuasaan bahawa Allah tidak butuh kepada ibadat dan iman kita. Maka ino wati Allah gebebani tanya ke wajib sembahyang, wajib puasa yang mandum maslahat kedra dia sebenarnya. Kembali manfaat dari ibadat yang tanya puputnya, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat, kedra sebenarnya kan ke Allah. Maka Allah kan sesuatu yang seharusnya niat taklif tanya. Menancip ni cipta dan ne buat ne pegat tanya. Yang la an wujubin kan karena sesuatu yang seharusnya. Wa mutatawil bil in'am wal islah la an luzumin. Dan Allah memberi kenikmatan dengan memberi nikmat dan memberi kebaikan bukan dari sesuatu yang keharusan. Kerana yang wajib. Nabi nikmat katanya, Nabi katanya udip dalam keadaan sejahtera baik yang kan keharusan bagi Allah. Maka menyamanan falahul fadlu wal ihsan wal ni'mah wal imtinan. Allah memiliki karunia dan kebaikan dan nikmat dan anugerah yang diberikan kepada manusia. Yang memandum adalah milik Allah. Gebi karunia katanya yang terserah Allah. Kan tabuh keharusan kewajiban. Gebi kebaikan anugerah lagi yang si. Id kana qadiran ala ayyasubba ala ibadihi anwa al-azab. Karena ada Allah itu maha kuasa di atas bawah menimpa di atas hamba-hambanya Allah akan bermacam-macam azab dan menguji mereka itu dengan berbagai macam penderitaan dan penyakit ausab. Walau fa'ala dzalika lakana minhu adlan wa lam yakun minhu kabihan wala zulman. Tandanya Allah melakukan demikian itu sungguh ada ianya Allah itu adil, tidak ada daripadanya Allah perkara yang buruk dan tidak ada kezaliman. Jadi maksud Allah bak tengah hidung antara wajib Nabi Ihsan dengan Nabi Azim. Sebab menyobrat ke wajib Nabi Ihsan berarti Allah wajib Nabi Azim. Buktinya dalam satu hari Allah sedang memberi ihsan kepada ziraurang, dalam urangnya Allah juga azim urangnya. Allah sedang gebi nikmat ke ziraurang, dalam urangnya Allah juga gebi bala urangnya. Ya, bandawai kantor saya, balik hijau hadiah li atasan saya. Tengok dah puas dengan senang hati dan puas ke anak kurma terus timpang kai po imata. Yang dalam detik, dalam sabar diam tengah terasakan nikmat, dalam diamnya je gueng baut dia Allah. Gerobah nyo je ke terhadapi bala. Yang tanda apa lain? Tanda Allah antara nikmat dengan bala santip di dalam Allah. Lam sabuh wate Allah je gebi tanya dalam nikmat. Lam sabuh wate je Allah gerobah tanya dalam diklat-diklat je ke dalam kondisi bala. Ya Allah wajib gebi nikmat ke tanya, yang sulit untuk gerobah je ke bala. Mamia yang menan pakan ciptakalan urung-urung yang justru hana ibadat ke Allah dan hana iman sering lam nikmat. Yang juga harus dipahami dia tanya orang mukmin salah ampun. Watai takalan secara zahir urang-urang yang hana lam ibadat ke Allah malah justru lam maksiat sabi-sabi lam nikmat. Yang ketahuilah bahawa nikmat yang nampak bak pandangan matanya dirasakan oleh orang yang tidak pernah beribadat sesungguhnya itu bukan nikmat. Ya kan istidraj. Mana istidrat bahasa Aceh ke pulurung di Allah. Sebab nikmatnya bukan hanya di dunia tu. Semakin membuat orang tersebut dekat kepada Allahnya baru nikmat. Semakin membuat jaraknya kan nikmat pulurung. Maka hanya terkecoh dengan bandar orang anak tahun lumayan le rezeki. Yang lalu rezeki. Sebabnya membuat jauh daripada Allah yang ke rezeki yang bermanfaat, rezeki yang membawa petaka. Jadi waktu santun Allah antara Nabi Anugerah dan Nabi Azib berarti hana yang wajib salah satu. Kan wajib Allah Nabi Azib dan kan wajib Allah Nabi
anugerah. Dan waktu dia buat perkara yang menderita kepada makhluk, nya adalah bentuk keadilan, kan kezaliman. Pertama hanya ada kezaliman karena Allah ne tasarruf bamilik dro, ne bertindak bamilik dro. Kemudian waktu setiap nabi bala dan penderitaan ne barengi dengan kenikmatan, ne barengi dengan kebahagiaan yang lain. Dalam hadis Nabi mayusibu al-muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang muslim yang menimpa kelelahan, keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, alian gangguan, sehingga duro yang tetap bak kaki yang bahari Nabi dalam hadis, kecuali Allah telah mempersiapkan penebusan dosa kepada muslim tersebut. Bak tetap duro bak kaki yang sebagai bentuk penebusan dosa. Gebi sakit, gebi susah, gebi sedih, gebi tanya diganggu juga, gebi udip sengsara, gebi hek dalam tamita nafkah, gebi hek debat usaha yang memandung tebusan dosa. Kira-kiranya Allah Ta'ala ada ibu zalim? Ada kan? Baru kan zalim punya bertubi-tubi gezalimi, ilanya adanya hana balasan lepu. Yang dia tak zalim tu punya Allah anjuk sih. Ina oleh Allah gebi tanya udip menderita, gegantung pulain. Yang adanya abadi. Hana gebi no, gebi penderitaan di dunia katakanlah 80 tahun dia menderita. Tapi tanya bahagia udip di akhirat hana batas. Mai dah banding, dia tanya orang mukmin kan dia yakini nak kehidupan oleh mati. Jadi orang kafir, dia tanya orang mukmin yang nak keyakinan nak kehidupan yang abadi oleh mati. Nikmat yang ubebut yang sebenarnya yang dia inginkan kan nikmat yang terbatas ini dunia, tapi nikmat itu dalam kehidupan yang abadi. Fa anahu yusibu ibadahu ala ta'at bi hukumil karami wal adli. Dan keyakinan kita yang sebagai orang mukmin Ahlussunnah wal Jamaah harus diyakini bahwa Allah memberi balasan pahala kepada hamba di hati perbuatan taat dengan hukum karam wal adli. Mana hukumnya dengan ketetapan sebagai bentuk kemurahan Allah dan keadilan. Kan sebagai ketetapan karena berhak dan kewajiban. Jadi kan Allah gebi pahala kita sebagai bentuk kewajiban dan hak ke, tapi sebagai bentuk kemurahan dan keadilan Allah. Karena hanya wajib dari Allah melakukan satu perbuatan pun ke kitanya. Dah hanya pernah digambarkan daripada Allah datang kezaliman. Dah hanya wajib untuk seseorang di hati Allah ada satu-satu hak. Dan bahawa sungguh haknya Allah itu ada hak Allah yang ada pada taat itu wajib itu makhluk. Hak Allah yang nak tanya, hana hak tanya kepada Allah yang di surah Al-Fatihah ni. Allah nak hak bertanya itu kewajiban yang kalau wajib itu dah ada tanya. Tapi tanya hana hak kepada Allah balasan itu but yang dah bubutnya. Bi ijabihi ala lisani anbiya'i pada depu hak Allah. Gepu wajib itu tanya hamba iaitu amalan taat dengan gepu wajib hak tersebut melalui lidah para nabi kan dengan semata-mata akal. Yang boleh dijelaskan kan karena nak pemahaman kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah hana perlu ya amir rasul. Sebab untuk terumpak sesuatunya nak kebaikan ke kitanya je dengan akal macam. Yang termasuk kelompok Mu'tazilah. Yang tengok Ahlussunnah wal Jamaah harus memiliki keyakinan bahawa kebenaran itu diketahui karena Allah mewajibkan, Allah menyampaikan melalui Rasul. Maka fungsi Rasulnya sebagai syari'. Kalau syari' hakiki Allah, maka lah kita kan sahib syari' dengan sahib syariat itu Rasul maksud. Jadi dengan semata-mata akal yang untuk counter pendapat yang pegah ada hana Rasul lebih terumpak kebenaran ini. Kerana kepingat wajib adalah khalqi dengan wajib li Allah atau lidah para nabi kan dengan semata-mata akal.
Walakinahu, tetapinya Allah mengutus rasul dan menampakkan kebenaran mereka itu dengan dibarengi mukjizat-mukjizat yang menang, mukjizat yang mampu mengalahkan yang zahirah. Faballahu, maka menyampaikan oleh para rasul akan perintah Allah dan larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Maka wajib atas makhluk oleh membenarkan mereka itu rasul pada apa yang mereka bawa bihi dengannya. Jadi Allah kirim rasul dan gedukung dengan mukjizat. Maka kelang kitab tauhid, waktu rasul nampakkan mukjizat, yang berarti seolah-olah Allah gekun sadaqah abadi fima yuballighu anni. Betul hamba lun pada apa yang dia sampaikan atas nama lun. Waktu rasul sampaikan ke umat kewajiban yang dipegahnya amanah dari Allah. Waktu yang batih kan nampakkan mukjizat. Yang mukjizatnya sebagai penguat dan pendukung dari Allah. Seolah-olah Allah gekun batanya nyopu yang sampaikan li hamba lunnya betul ada dari lun. Yang fungsi mukjizat. Mukjizatnya secara makna melemahkan, mengalahkan. Digebi mukjizat yang mampu mengalahkan orang yang lawan, orang yang hantim batih rasul. Kemudian prinsip yang ketiga, ada babih juga deh kan, itu pertemuan itu kadang tu datang dalam masalah amal zahir itu, baik di masalah akidah. Prinsip yang ketiga tentang uro kiamat, uro akhir. Nyopi uronyo le kelompok-kelompok yang meragukan uro kiamat. Wa nahu yufarraqu bil mauti bainal arwah wal ajsad. Keyakinan kita yang dalam sesungguhnya pekerjaan akan dipisahkan dengan sebab mati antara roh dan tubuh. Kemudian dikembalikan akan roh tersebut indal hasyar wan nusyur, ketika gebangkit dan dikumpulkan. Beda hasyar dengan nusyur. Nyo hasyar gebangkit dari kubu, nyo nusyur geparuh tanya untuk proken tajak dia padang mahsyar kan. Nya ke nusyur. Hasyar bangkit, nusyur dikumpulkan. Maka dibangkitkan akan orang yang ada dalam kubur dan menampakkan ianya Allah ma fi sudur, akan apa yang ada dalam hati. Urangnya tanya lang udip dunia mandum jid berpura-pura. Tapi dia yang gad tasam yang ruh la mati. Urang akhirat tengah ligu bangkit Allah gepedih pu yang dalam mati kali yang di balahir dunia. Maka orang yang lahir gad dalam dunia, dalam detail urang kiamat dia gad dalam balik je. Sebab orang kiamat dia nampak apa yang ada dalam hati dia Allah, kali apa yang ada secara zahir. Maka melihat oleh setiap mukallaf apa yang pernah dia kerjakan, kebaikan, keburukan, muhdara, dihadirkan di depan mata. Ada kalian menyelahnya dengan musim bola, nanti menonton bola bak layu raya-raya, kebebenan layu raya-raya lom orang kiamat. Dia tak kalah dan kentang yotok urun lain. Dia kalah pu mentang yang nak pernah dilakukan waktu di dunia, apakah kebaikan ataupun keburukan. Wa yusadifu dakika dzalika, dan mendapati ianya mukallaf akan yang detil, wajalihi yang terang, mustarran fi kitabin, tertulis dalam kitab catatan amalan. Kitab catatan amalan menulis detil nah, rupa detik. Dia mungkin ada tulis cerita paling tingkat tu huruf, tanggai-tanggai tu tu. Biasa orang Melayu kan ingat mesti pajan roh golong tsunami. Tu nak dengar kali pajan. Pajan roh lu tsunami. Pajan roh waktu masa karu-karuga. Nak ingat tanggai. Pi catatan amal dayo lamnya detil tulis. Tu bak minit tu bak detik. Kan model golong tsunami, masa-masa karu ke mana. Media udah ingat cerita kan paling enak ingat dah. Hana detil. Tapi catatan amalan tayo yang ditulis oleh Allah yang dinampakkan oleh akhirat tengah detil tan. La yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha, tidak meninggalkan ianya catatan amalan akan dosa ubud dan tidak dosa besar kecuali mencatat ia akannya. Dan mengenal oleh setiap orang akan kadar amalnya, baiknya, buruknya dengan timbangan yang betul. Timbangan tengok kan timbangan
Singit kan timbangan yang boh ceng jika karela ka error anti bateri. Yu'abbar anhu bil mizan, yang disebut timbangannya dengan nama mizan. Wa in kana la yusawi mizan amal mizan ajsam as-saqal, meskipun hanya sama antara timbangan amal dengan timbangan untuk menimbang barang-barang yang berat, jisim-jisim yang berat. Bagaimana hanya menyamai akan istarlab atau astrolab. Astrolabnya instrumen astronomi zaman dahulu yang digunakan oleh astronom, navigator atau astrolog. Untuk pada masa awal digunakan untuk menentukan lokasi dan memprediksi posisi matahari, bulan dan planet. Yang istorlog, istorlog dari bahasa astrolog, tulis dalam bahasa Arab istorlog, istorlab. Nak kalau kamu harap kalau nanti nak istorlab. Istilah dari astrolog. Astrolognya nama benda yang dipakai oleh orang jamun, juga nak alat-alat ngeluh yang teropong-teropongan untuk memprediksi empat posisi matahari bintang. Yang boleh nak pegah timbangan orang akhirat tengok ke lagi astrolognya dan ke lagi ceng nanti ceng-ceng padi dah yang sama. Yang dianya astrolog mizan mawakid, timbangan untuk melihat waktu. Wal mistarah allati huwa mizan maqadir, dan timbangan orang akhirat ni hanya sama lagi mistarah. Mistarah yang penggaris roi panjang lah. Masa pakai le guru baik gula roi panjang untuk garis apa pun. Kelagi roinya, yang roinya merupakan timbangan untuk mengukur jarak. Wal arud alladhi huwa mizan asy'ar, dan timbangan orang akhirat ni hanya sama lagi arud. Arud merupakan ceng untuk pegang syair, ilmu arud. Parameter untuk ketepatan syairnya dengan ilmu arut ceng. Yang inti hubina ceng-ceng yang dipakai ini dunia, pucing syair, ceng roi untuk ukur jarak, pucing untuk ukur wate, pucing untuk ukur gean. Mutabah nak sama dengan ceng rogi akhirat. Kemudian dihisab di Allah akan mereka itu ada perbuatan dan ucapan, kata hati dan niat. Kata hati dan dhamair, dhamir niat, dan kasat mereka dan akidah mereka daripada apa yang mereka nampakkan atau mereka sembunyikan, yang tasawuf, yang lam hati, yang du, yang ada pegawai gob, yang ada pegawai gob, yang ada rencana atau ada tempat terbubut, yang mandum menulis. Walau kan yang menulisnya hukum mendum, ada yang terencana atau ada bubut nak hukum, tapi menulis detail, pernah ada rencana, pernah ada niat terlatih. Walaupun hanya ada realisasi kan, tapi ketulis mandum dalam catatan. Wa innahum yadafawatuna fihi ila munaqash bil hisab. Mereka itu mukallaf atau hamba akan mengalami perbedaan-perbedaan padanya hisab, ila munaqashil fil hisab, terbagi kepada orang yang secara rinci pada hisab, dan kepada orang yang mendapatkan kemudahan pada hisab, dan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ini manusia terbagi dari beberapa kelompok yang orang kira. Nah yang munakashnya geperiksa mendetil. Negara dia periksa tu kat kontek. Kan nasib. Nah yang musamah, mana musamah? Le kepemaah ke toleransi. Oh Nabi bersapu kat lewat juga dia. Yang penting nak hilir nasib napu. Atau nak hilir nasib baik SNK ka mati baca halah nak puja je boleh. Yang ke musamah, pemaaf. Nah yang hana miletup pi lewat je. Di lebar kelompok yang terbagi. Nah yang diperiksa secara detail, nah yang le ke pemaaf, anian nah yang hana periksa sama sekali. Tamang syurga bighairi hisab. Wa annahum yusaquna ila sirat, dan keyakinan dan dalam bahawa sungguh mereka itu hamba orang akhirat akan digiringkan menuju kepada sirat. Siratnya titi. Bahwa adanya titi yang masuk ini jasrun mamdud, titi yang dibentangkan di antara tempat tinggal orang celaka dengan tempat tinggal orang bahagia. Berarti belah ada tempat tinggal orang bahagia, itu syurga. Belah no tempat tinggal orang celaka, itu neraka. Duduk di titi di atasnya, yang hana bisa tak lewati, kerut ke dalam neraka. Nanti melewati atasnya, mandum akan melewati.
Man urang cara lewati ni gimana? Tu ke nak buka. Ahaddu minasif, yang titi tersebut lebih tajam dari pedang. Wa adat minasya'ri, lebih halus daripada rambut. Yaqifu alaihi, yang merasa mudah di atasnya titi oleh orang yang menempuh dalam dunia di atas jalan yang lurus. Biasanya orang udip dunianya dah tempuh jalan lurus, yang tertajak ada titi di akhirat tengah mudah. Alladhi yuwadhihi fil khafa' wad diqqah, dah jalan lurusnya yang menyamai dengan titi urut akhirat pada tentang haluh dan samar. Sebab perkara yang lurusnya kadang-kadang handuk dengan mata. Pada apa? Mata apa purna oleh gureh, purna oleh tungku, baru dah sadari, oh brokol lembikir menanjut. Padi hanjut. Mata apa? Pegah hati tanya dia tanya badan. Hanjut jiwan tanya badannya mengatanya pemulia oleh orang yang pencitraan dia. Brokol ada pun orang dia apa? Jangan desal mati. Lagi gambaran siratal mustaqim, jalan lurus di dunia tersembunyi dan samar, menan ke sirat urut akhirat tersembunyi dan samar. Halu dah. Dia tanya ini dunia, dah jalani kehidupan danya mengikuti jalan lurus, baik bengkok-bengkok, baik tak ikut ajaran sesat, baik tak ikut ada yang salah melanggar dengan agama. InsyaAllah di akhirat akan kemudah melewati sirat yang ada di atas neraka. Dan akan tergelincir dengannya sirat orang yang berpaling daripada jalan yang lurus, kecuali orang-orang yang diberi kemaafan oleh Allah dengan sebab kepemurahan Allah. Dan keyakinan dalam mukallafnya ketika hari kiamat akan dipertanyakan. Itu mayang. Tina dipertanyakan ni. Maka ditanyakan akan siapa yang kehendak oleh Allah, termasuk para nabi. Jadi hana luput daripada pertanyaan. Termasuk nabi undang tayang. Ulang tayang. Man asal pertanyaan beda. Nya pertanyaan kepada nabi anta belighi risalah. Nya nabi ana kata yang dia punah sembahyang, punah ayah ada yang dia nabi. Kita yang tagai etna nata putruk amanah lun risalah. Wa man syaa minal kufar, dan Allah juga akan menanyakan siapa yang Allah kehendaki pada orang kafir tentang takzib mursalin, bukan awalnya haitim iman ke rasul, ibu suri rasul. Dan Allah ditayang juga bagi ahli bid'ah tentang akan menjauhkan diri pada sunnah, dan siapa yang Allah kehendaki daripada orang muslim tentang amal mereka. Ditanya bagi orang yang jujur tentang kejujuran mereka sejauh mana, ditanya bagi orang munafik tentang munafik mereka. Kemudian Allah akan gehalau orang yang bahagia menjadi tamu Allah, dan orang yang berdosa memasuki neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Kemudian oleh azab sekian lama dalam neraka jahanam, Allah akan keluarkan orang yang dalam dadanya tauhid. Orang nak pernah tauhid gebetubit dalam neraka oleh menjalani siksa, transit lain siksa lain, sehingga hana le tinggal dalam neraka sira orang pun yang dalam hatinya na ubidhui pe iman, tapi syaratnya baru betubit oleh menjalani siksa, sehingga yang tinggal dalam neraka selama-lama adalah orang yang murni kafir. Dan Allah gebetubit sebahagian urang dalam neraka yo golong sempurna siksa. Nak tanya ibu ni hakim 16 tahun. Ban 17 Agustus ibu kurung 6 tahun. Tinggal kurung tahun. 17 Agustus ke dia ibu kurung 80 tahun. Tinggal 6 tahun. Waktu tu kadubit kabat le tahun ada mak. Kena pulang penjara ni 6 tahun lah. Padahal dia pun 15 tahun. Jadi di akhirat tengok kan sih. Allah na yang gebetubit sebahagian orang dalam neraka yo galem sempurna ukubah, galem lengkap, galem habis penyiksaan ka gebetubit. Pakan gebetubit dan sebab syafaat Nabi, getolongi Nabi, syafaat ulama, getolongi ulama, syafaat syuhada, getolongi syahid.
Maka dengan lepoh kelompoknya tak mengat tengok dengan Nabi berkain dalam selawat, sebab Nabi yang nanti dalam selawat. Tak ikuti sunnah ke. Dengan ulama' yang cik tak buat, tak jawab ulama', tak hormati ulama'. Tahu-tahu orang kira tengok gebi syafaat kita ya. Nasib ke orang orang yang syahid. Waman lahu rutubatu syafaat, dan seorang yang orang gebi hak untuk memberi syafaat. Termasuk anak yang nak ilmu jadi diberi syafaat ke orang syih. Anak yang hafal Quran diberi syafaat ke orang syih dan ke keluarga sampai 10 huruf keluarga. Alian ngon tanya mengon orang mukmin, yang mengon karena Allah, baik mengon karena ada maunya, yang juga tinggal orang akhirat. Ikhwah dengan sesama mukminnya juga menjadi sebab untuk memberi syafaat. Kemudian ada kali gesut dari neraka, orang yang nak iman walau bidoi pelam hati, tetaplah ahli bahagia dalam syurga, menikmati nikmat selama-lama, bersenang-senang dengan memandang kepada zat Allah. Dan tetaplah orang yang celaka dalam neraka, terus-menerus di bawah bermacam-macam azab, dijauhkan daripada memandang dengan sebab terhalang mereka tidak bisa memandang kepada wajah Allah. Yang keyakinan katanya tentang urut akhir. Kemudian yang terakhir, prinsip ke-10 tentang nubuah. Nubuah yang kenabian. Yang boleh berah dalam masalah akidah. Sebab nak kelompok dua Ahlussunnah yang meyakini hanya boleh Nabi, masuk kelompok Mu'tazilah. Jadi dia kirim Nabi yang buang-buang waktu lah istilahnya. Sebab bangga kirim Nabi oleh Allah, ada yang ada batih kayaknya kagak perang dah. Padahal itu ada ukur sesuatu kebenaran atau benar jid melalui akal. Tapi di Ahlussunnah harus diyakini bahwa nubuahnya adalah salah satu cara Allah menyampaikan kebenaran kepada kitanya umat, kitanya makhluk. Allah menciptakan para malaikat dan mengutus para nabi dan mengokohkan mereka dengan mukjizat. Dan bahawa sungguh para malaikat seluruhnya adalah hamba Allah. Kan lagi ikut orang musyrik, orang Quraisy musyrik yang ikut malaikatnya adalah banatullah, anak inang Allah. Malaikat kan anak inang Allah, pi hamba Allah. Yang sifat malaikat disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah sombong daripada beribadat kepada Allah dan tidak pernah kenal lelah. Hantam lelah sabi ibadat dah hana dengan ibadat yang gubanggaro. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafdurun, tidak pernah lemah mereka itu. Dan para nabi lah utusan Allah kepada makhluk dan menyampaikan kepada makhluk wahyu Allah dengan wasitah perantara malaikat. Maka mereka para nabi berbicara kepada makhluk tentang wahyu yang diwahyukan kepada mereka kan berdasarkan menuruti hawa nafsu. Yang dipegang di Nabi ke umat yang memandulah wahyu dari Allah, kan karena keinginan pribadi dari Nabi. Dan yang harus diyakinilah bahawa sungguhnya Allah mengutus Nabi yang ummi lagi Quraisy. Mana ummi no, Nabi yang la yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad hanya bisa membaca dan hanya bisa menulis. Yang menan mati Nabi belum bangai hanya membaca hanya menulis. Nyobatnya bangai. Tapi punya sosok Nabi justru sifatnya ke yang menyelamatkan Nabi. Tentu kan? Sebab pada masa Abang Bantun Nabi hana long trip baru pada merutuh tahun selang lih Nabi Isa dan lih Nabi Musa. Kitab Taurat dan kitab Injil mentang beredar di kalangan umat manusia. Punya seandainya Nabi jarang menulis dan jarang membaca, pasti umat orang akan dituduh Nabi diceplak bak kitab lain. Yang Quran yang dipegah kedanya ada diceplak bak kitab lain, geolah bibu sapat, diajuk kedanya dipegah ada wahyu juga yang. Tapi karena Nabi sifat ganyan ummi, hanya duduk. Mungkin dia orang yang bahasa gasadakan hana gejak SD pi. Tiba-tiba dia sampaikan sesuatu yang luar biasa. Miokan nama malaikat yang membisi. Ya kan? Tidak agaknya SD hana gejak pula, tapi dia sampaikan sesuatu yang adanya mungkin mampu disampaikan oleh sosok yang hana pernah mengecap pendidikan SD pun. Ketika menyampaikan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan adanya ada murni dari Allah sebagai wahyu.
Jadi Nabi kitanya bersifat dengan ummi, yang sifat yang mengangkat derajat beliau, bukan merendahkan. Kan selawat yang paling disenangi oleh Rasul kan selawat yang ada sebut sifat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang selawat yang nada sebut sifat al-ummiyah termasuk selawat yang paling dicintai oleh beliau. Jadi beda dengan Batanya karena akan urusan Tuhan. Ya orang ada je tapu bangai kena. Je pakai. Tapi ya Rasulullah hana jibne membaca dan menulis yang sifat mulia yang agaknya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau murni. Hana olah membaca. Itanya dari balai untuk dapur haba ke di nasah pasti kalau tahu lah baca. Tahu kan? Nah kata pegahan malah kadang lekai din lo. Nyodong kubidin dia pegah berat betul. Dia kena ada balik-balik. Rasulullah nak balik-balik dengan kiban dia pegah oleh Allah nak sampaikan ke umat. Lagi gayaan bangsa Quraisy, nan gayaan Muhammad, gayaan Nabi pilihan Allah birisalatih dengan utus gayaan kepada seluruh bangsa Arab dan Ajam dan untuk jin dan manusia. Maka batalkan dengan syariat Nabi Muhammad akan syariat-syariat awal. Jadi oleh Allah akan Muhammad Sayyidul Bashar, penghulu manusia. Dan dianugerahi oleh Allah ke Muhammad kamalal iman, sempurnaan iman dengan syahadah tauhid, iaitu ucapan la ilaha illallah ma lam yaqtarin biha syahadah rasul, iaitu ucapan Muhammadur Rasulullah. Jadi kesempurnaan iman manusianya gebi oleh Allah dengan nata saksi Muhammad sebagai Rasulullah. Miota akui Allah tok sebagai Tuhan, tapi Muhammad hanya akui sebagai Rasulullah. Nya Allah hanya bilang kesempurnaan iman. Kemudian nepelazim makhluk untuk tasdik membenarkan Nabi apa yang disampaikan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan wajib dalamnya mengikuti Rasul dengan sabda firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, berpeganglah, dan apa yang dilarang Rasul maka akhirilah. Falam yughadir syai'an, maka tidak meninggalkan ya Rasul sesuatu yang dapat mendekatkan makhluk dengan Allah kecuali Rasul perintah tayang dan arahkan kepada jalannya. Dan hanya pernah ditinggal sesuatu yang dapat mendekatkan mereka itu umat kepada neraka dan menjauhkan mereka daripada Allah kecuali Rasul melarang tayang dan memperkenalkan jalan untuk menjauhi tayang. Dan bahawa sungguhnya demikian itu perkara yang tidak bisa ditunjukkan kepadanya oleh semata-mata akal dan pendapat dan kecerdasan, tetapi dianya adalah rahasia yang disingkapkan dengannya rahasianya daripada relung hati yang datang dari relung hati yang suci, iaitu hati para nabi. Artinya ketika Nabi ajarkan umat terjalan untuk berjiur daripada neraka, terjalan untuk bertolong dengan Allah dan untuk ke syurga, yang ada jalan-jalannya ni mungkin dirumpak di akal dan kecerdasan, yang kan karena Nabi bisikan yang bisik di malaikat yang datang wahyu dari Allah, yang macam logika dia. Mungkin dengan kecerdasan dia mampu tak ukurnya untuk bertolong Allah. Apa anda tahu kan tahu bisi itu. Kami tak ada nak betul dengan daya Habib Odi. Tahu bisi ke enggak? Tak kala ni anda tahu kadu daya. Mantong Allah ke mana? Jadi jalan-jalan untuk dekat kepada Allah dan jauh daripada Allah, yang mungkin didapatkan oleh akal dan kecerdasan. Maka Nabi yang memaripnya kan dasar pikiran beliau, tapi dasar dari wahyu. Nah, rahasia yang disingkap di Allah dalam relung hati-nya yang suci. Kaguplah dada Nabi itu lega ya, tu gupina ada yang mengotori hati sehingga mudah untuk menerima hal-hal yang rahasia-rahasia yang lainnya rupa. Habis ni ya. Yang kau khatimah fi tambih adalah kutub. Ya nah. Kita cari ni. Yang tadi. Rasa kajiannya pengajian leputnya selanjutnya kadang yang perlu ditanyakan silakan. Baca lagi.
Jadi benar tanya tengok orang kira kata-kata yang daun lain juga asalkan dah. Aja lupa kalian lain tu tengok ada orang dia. Tengok ada orang masih. Mandum sibuk masyghul kan, sibuk dengan ikap roh sehingga wate purokeun gepedang lang padang masyar dalam keadaan gegiring kepada masyar dalam keadaan telanjang hana muzikret pakaian be yang boleh dah rumpak orang kau ni kan rumpak li kena sibuk dengan hal roh. Contoh paling dekat lagi masa gabuk urang lang gempang lang nami lah. Adun anak-anak roh di samping dua dari nyandum keadaan menakutkan dan mengerikan yang membuatnya lalu dari hal-hal lain yang merupakan pikir. Mana dia keun mak zabah tempat ge penampak bak gelarang buka aib gop nah. Yang dalam hadis yang inan maksud dari hadisnya bahawa dia tanya dah buka aib saudara tanya di dunia paling bak 0-2 orang dah pegah. Bila akhirat dia buka aib tanya oleh Allah, dia bak seluruh umat, malah umat-umat juga dalam umat Nabi Muhammad dia. Mati mau dia pertanyaan kalau akhirat enggak tibuk ngazib roh. Gepedih aibnya salah satu bentuk hukuman atau azab Allah. Berarti saat-saat yang mungkin na kesempatan penonton mak orang lain, dah orang lain nonton. Sebab mana nak macam-macam dah riwayat sampai na yang giak me bak bini syurga. Yang dalam hadis bak bini syurga ke metro kedih ke kun ni Allah nyote dunia orang yang katim bubut katanya tempat roh kintangnya. Nang baru yuran neraka kedih. Untuk bersakit kerana tujuan ini azab. Tujuan di akhiratnya menyangkan urang dalam syurga si tujuan untuk ganti siksa. Tak sabar bentuk siksaan. Tanya tak doa kiban nikmat hana merupa. Lagi tanya kali pernah kaya. Kali pernah kaya waktu bangkrut yang terhad-had. Mam urang dari lahir ke di kalam lang, lahir ke di kalam nehun. Ngah nak rasa nikmat lagi urang kaya nikmati. Biasa benda agaknya. Dia bukan ka tengok langit nan bak nek barangkang. Man berkel langit ni tim tengok, orangnya kana kamar ni biasa, ada bon nikmat kan. Mam urang kali rumah raya kali tinggal bak istana merasa ada. Jadi tak tahu bentuk ngadi orang akhirat. Gebar tanya bab bini pergi syurga. Gepelemah. Yang orang yang nanti dunia menyunahkan ibadat, menyunahkan sembahyang, nak jamaah, nak puasa, nyainan tempat roh. Neng baru hilang neraka ni. Yang kedua pertama sakit ke, man penyesalan luar biasa. Karena mungkin dia dah kembali. Maka ke Al-Quran yang menceritakan tu, Al-Quran mula-ulang cerita Al-Quran yang tinggal Rabbirji'uni nak. An a'malu salihah. Ya apa wahai polun kembalikan lung ni untuk lun an a'mala untuk lung amalkan amal saleh. Inilah ayat-ayat yang serupa ngatayan tu. Ulang-ulang di Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang di akhirat tengah mandum lagi kembali dunia untuk guna beramal saleh. So Allah Taala kalla hanali kabibati anti hana kembali dia tanya. Jadi barangkali truk pi golong pada tengok bibut. Tengok kan tahu tengok. Barangkali yang untuk baili muskil, baili janggal lah mulai tanya. Barangkali nak wate-wate tertentu karenanya terasa bentuk ikab dan hukuman Allah. Memang nak jeda kadang yang kan gak ada gepeda, nya gepeda si pulan, ni dia orang lain, tu gepeda si pulen, ni dia orang lain. Lain kenal yang mentimplak-timplak. Nah yang cerita tu, mentimplak-timplak nah. Orang timplak-timplak. Getimplak ngon getruk gede. Oh mana kira long kan roh ke pengikut roh ni dunia zaman kabladi tu. Orang-orang long ikut roh nanti dunia, kai no tapang roh. Nah nanti ada aku baca kan. Mentimplak-timplak nah si mentimplak-timplak roh gede tengok. Dia kan berarti nak kesempatan ke man di lado 20 jam tapi sabi dengan azib roh hang merumpak timplak pakan jik pegah dalam hadis nah yang timplak-timplak tengok ni. Bila di tamu juga. Hotel juga dia tu kan tu lagi contoh yang meninggal nampak buat amalan betul kan.
pun amalan yang mana lu kan nah hawa dia ke surga yang mulia dia dan menumpuk dalam dia sehingga dah menumpuk dalam atas hawa dia yang dengan hana perbuatan tingkatnya. Syurga kan na tingkatan ni, na syurga Firdaus, na syurga Adnan kan, na syurga Khuldi letak syurga tingkatan. Syurga yang paling tinggi syurga Firdaus. Hana mandum merupakan kenan hanya orang-orang pilihan yang menurut amal-amal tertentu, para nabi, para aulia, orang saleh yang luar biasa tentang yang merupakan tingkatannya. Hana mandum. Dan nak kunjung-kunjung je juga. Manya na jelas kunjung-kunjungnya kiban dia kunjung nabi pun nabi getun masuk surga tanya. Udahnya jejak gede. Ya ada doa sih sebab nak ziarah-ziarah sih dia. Cuma yang nak pegah sagai siapa ukuran 500 tahun perjalanan. Ba siroro urang yang gebi luah 500 tahun perjalanan. Ini ada gambar ini mah nak tahu gambar. Melau di dunia dia nak tanah mesti hektar undang luar biasa. Kupul luah tanah 500 tahun perjalanan. Tapi ide kebeda gerobak mendung lagi no. Ide bokai kan waktu nak belecet le. Uku waktu. Cabung uyu. Tinggal cok sagai. Mio iye plung, mio iye no kan uyuk dia langkrung bedatun. Mio iye dia yatu je. Tinggal bidang iye nan mupuluk-puluk lah wa tinggal cok lah tun dia mana. Ana tu bayang dia. Kalau pegah punya pegah tai imani tentang tai yakini. Ani bayang sebab anda bandingan. Baru je dah bayang kamu dah bandingan. Tapi pegah ayu tak kolam renang ba hotel. Mihan ada pegah tak dia pegah kena hun ji. Kayak nanda bandingan ke. Membeda baju ide kai pasang nya na broken marmar atau granit anda pel lagi lana huntan. Ini mana tengok bayang ni kata jadi mana hun je. Tuan ni ni tengok kiban ayah kolam renang ba hotel. Dan ni ada buku belum maju hun kan. Kita orang mana hun je. Ka grup lah hun ni sama je dia. Punya tanda pegang nikmat dunia ana doa banding nikmat dan syurga ana doa banding. Akhirnya dah yakini mentang dah imani kan. Yang kata yang gaib kan ada yang nadi. Tak gaibnya dah imani mentang. Jadi Imam kata ketika urusan dua-dua ini mencoba oleh Allah bisa menjadi sebagai alat untuk dosa. Ya. Jadi kadang-kadang kenyataan bedanya ketika dicoba cobaan yang dia mengadu. Ya. Mengadu mepek hana juga dia ada dicoba ya. Tapi yang dia juga tembusan dosa. Yang berkenaan dengannya oleh Imam Junaid Negeri Jawa. Ketika Allah beri sebuah bala ataupun ujian, yang nak lebuh kategori je. Menyo ujiannya atau balanya tanya rida, yang berarti untuk berbaik derajat. Menyo ujian atau balanya tanya sanggup tak sabar, yang berarti untuk berteguh dosa. Menyo ujian dan balanya kitanya berkeluh kesah, malah berkeluh kesah kepada manusia, jiu dengan Allah. Dia kalau nak bala nak sembahyang, dia nak bala sembahyang nalik, yang hukuman ikab, hukuman Allah kepadanya di dunia dan hukum di akhirat. Mana cara kalian ji? Itulah tak orang punya tun bala. Yang punya warga yang warto, dan warto yang kalau dente ujian mendung. Saja sinyo di ujian. Fijih untuk berderajat, fijih hukuman Allah. Karena ujiannya lebih nak ikut pelajaran ni lagi. Tengok nak ajak kula, nak datang la lokal. Nak ikut pelajaran, ubi ujian le guru. Nyo lokal ada demo. Daftar nan tapi absen lebih. Ni je ikut ujian. Ada yang rata sih. Ti urang mana hun dia nak ajak kula juga. Kok tiba-tiba kah ikut ujiannya? Mungkin. Jadi selagi yang Allah gebi balanya sebagai bentuk ujian dan untuk naik kelas ataupun cobaan, nya menyaku orang yang taat, orang iman. Tapi orang yang hana iman dengan sebab na bala dan ujiannya malah semakin jauh dari Allah. Karena orang yang ladum hana sembahyang le juga kejadian malah kagak berdubit su, ai kau sembahyang le dak ada sembahyang tak bila lagi masih. Nah, yang mati pun yang gebila Allah kegayaan kan ujian yang hukuman kan. Diulang yatil heboh cara beda di.
Mio tanya rida, mana rida senang tu kata gebi bala. Malah mio hana gebi bala susah. Nyo dalam hadis no, ketika kaum Ansar lewatnya hana gebi musibah sapu, le Nabi kan berdoa bertun demam, tapi demam katanya siro sabu perkampungan. Gara-gara gebi demamnya ni nanti rahmat dan ujian yang luar biasa daripada Allah. Sebab orang yang memiliki keyakinan bahawa Allah gebi sabu ujian lagi yang turun rahmat ke hangga. Maka mio tanya rida senang lagi para nabi. Nabi kan senang dia gebi ujian ya Allah. Dan hanya keukuran ke tanya bahawa Allah ge uji sira orang tanda hana betul. Ini biasalah dalam masyarakat no. Barat hak klaim yang punah salah. Kau nanya tanya, tak erga kat duduk rumah, tak erga ke puang mereka mati anu mati lemo yang roda kena yang punah salah. Menyo gebi bala li Allah je ke ukuran salah. Berarti nabi-nabi yang paling berat gebi bala salah. Menggakan aja. Malah justru yang paling berat gebi bala orang yang paling gegasih li Allah. Nabi kan yang paling berat terima bala dari Allah ujian. Jadi lepas cara beda menyo ridha yang tu beri derajat, menyo sabar yang sebagai ujian, menyo hana sabar, hana ridha, berkeluh kesah malah jauh makin jauh daripada Allah, yang berarti ingkar kena ujian. Bang kabeh. Yang keponam haji yang boleh. Ya bayan ni mentabut 3 berhabis mandum habis. Ya bayan berutin tentang nak hotel buat le 3 2 berhabis mandum mana habis. Ni orang habis dah 12 tahun. Tengok kan habis dah 12 tahun. Baca-baca tu taulang kaji lam. Abang ji buatnya perle hampulain untuk pu ibarat je lagi tanya sakit perle ke ubat, orang duk perle ke makanan. Nasi ilmenya makanan roh. Roh tanya mihana taswapi dengan ilmu atau mau'idah dalam masalah euro lebih yang akan mati hati dia. Kapelai sering-sering tak dengar nasihat. Hana daya buat langsung minimal tak dengar babak media bagi benar nasihat-nasihat dan mau'idah. Belai euro Jumaat bawa tajak lucu. Tajak dia rekaman, misalnya tajak rekaman menurut masjid. Hadisnya oleh Allah alam bisawab. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.